Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap jamaah Masjid Jami Baitul Hidayah, wabil khusus kepada segenap para pengurus DKM yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Bapak Hadiran dan jajarannya, para bini sepuh tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, Ustaz Hadi, Ustaz Goldan, Bapak Hadi Suhadi, Bapak Mutoyo, segenap para bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam mulia ini, ataupun yang berhalangan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita serta lingkungan kita, khususnya lingkungan Bilabong, Kabupaten dan sekitarnya, senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap melimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan keluarganya serta sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yang insya Allah melanjutkan dari kajian kitab yang kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu masih dalam pembukaan atau muqaddimah tentang bab atau apa saja yang akan kita kaji selama dalam kajian kita yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi fadilatis sholati, menerangkan keutamaan sholawat ala Nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a, tidaklah berkumpul, qaumun, di dalam sekelompok kaum, majtama'an, tidaklah berkumpul, qaumun, sekelompok kaum, fi majlisin, di dalam satu majlis, walam yusolli, dan tidak dibacakan sholawat, alaiya,
atas aku, kata Rasul, fihi, di dalam majlis tersebut, illa tafarraqu, melainkan mereka telah berpisah, kaqaumin, seperti kaum tafarraqu yang mereka berpisah ammayitin, dari seorang mayit, walam yuksiluhu, dan tidak mereka mandikan. Wallahu a'lam bishawab wa muradi. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada bab yang keempat nanti dalam kitab ini akan membahas tentang keutamaan sholawat. Di sini kita mendapatkan satu buah cuplikan, satu hadis dari Rasulullah. Jadi sholawat itu diantaranya kemuliaannya adalah tidaklah seorang itu berkumpul dalam majlis. Kita ini sekarang kumpul dalam majlis, lalu kita tidak membaca sholawat di dalam majlis ini, maka melainkan majlis itu seperti perkumpulan orang yang melarikan diri, berpisah dari majlis, dari satu tempat, di mana seperti perpisahannya dia dengan seorang mayit, yang mayit itu belum sempat dimandikan. Artinya apa? Orang yang menghadiri majlis di mana majlis itu tidak dibacakan sholawat, ini seperti kondisi mayit yang ditinggalkan orang banyak. Mayit ini tidak dimandikan, mayit ini gak dirawat. Nah, kira-kira mayit yang gak dimandikan, mayit gak dirawat, ini mayit yang baik apa enggak? Nah, ini kondisi majlis di mana majlis ini tidak dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dalam majlis itu harus ada bacaan sholawat. Ya, harus ada bacaan sholawat. Kemudian nanti kita akan bertemu dengan banyak sekali keutamaan sholawat. Yang keutamaan sholawat ini sangat-sangat luar biasa, karena satu-satunya, oleh ulama katakan, af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberitahukan oleh Allah kepada umatnya, yang Allah sendiri melakukan, itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah melakukan sholawat atau memberikan sholawat Allah atas Rasulnya, itu artinya adalah Allah memberikan rahmat. Itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersolawat. Jadi kalimatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat atas nabi. Baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi, wa taslima, dan ucapkanlah selamat. Jadi Allah sholawat dulu, malaikat sholawat dulu, baru Allah perintahkan kita untuk bersolawat. Nah, ini sangat mulia. Sebenarnya sholawat kita kepada Rasulullah ini bukan berarti Rasulullah butuh dengan doa kita. Sebab sholawat itu redaksinya adalah doa. Allahumma sholli, ya Allah limpahkanlah rahmat, ala sayyidina, atas junjungan kami Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Wasallim alaih, dan limpahkanlah kesejahteraan, keselamatan atasnya. Ini doa. Bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengabarkan kepada kita bahwa Nabi ini adalah orang yang gak selamat.
Atau Nabi butuh dengan doa kita? Enggak. Tapi dengan kita ini berselawat kepada Rasulullah, kita berharap bahwa ada dari berkah ya salawat yang kita baca, itu berkahnya itu sampai kepada kita. Karena Rasulullah ini sudah mutlak diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan yang tinggi, yaitu membuka surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang pertama, dan beliau adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian yang sampai Rasulullah itu ridho dengan pemberiannya, puas dengan pemberiannya itu. Ya, makanya kita mau nggak mau harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang bab keempat. Yang bab kelima, al-babul khamis fi fadilatil iman. Bab yang kelima akan menerangkan tentang keutamaan iman. Qala berkata Al-Qutbur Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa na'taqidu anna man adkhalahu Allah ta'ala an-nar bikabiratihi ma'al iman fa innahu la yakhludu fiha bal yukhrijuhu minha li'anna an-nara fi haqiqati sijni fid dunya yastawfa minhu biqadri jarimati thumma yukhrijuhu bi rahmatillahi ta'ala wa la yukhridu fiha. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, keutamaan iman itu adalah bahwa siapapun orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia lakukan, baik dosanya itu sebesar apapun, tapi ketika dia masuk dalam neraka itu membawa iman. Di orang yang meninggal dunia statusnya iman kepada Allah, tapi amalnya amalan fasik. Dia seorang pemabuk, dia seorang pencuri, dia seorang penzina, tapi dia iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jalani, maka orang ini tidak akan selama-lamanya dimasukkan ke dalam neraka, walaupun dia tuh masuk neraka membawa dosa yang besar. Ya, membawa dosa yang besar. Itu statusnya tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Tetapi dia hanya diberikan satu konsekuensi siksa yang durasinya hanya sebesar dosanya aja. Karena beliau mengibaratkan neraka itu hanya sebuah tempat seperti penjara di dunia. Yang penjara itu dihukumkan, diputuskan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan tindak kejahatan yang ia lakukan. Jadi contoh, orang yang menganiaya orang, itu kan pasal berapa itu? Tuh, kalau menganiaya orang sampai kemudian memukul atau menusuk, lalu dia dipidana, itu kan pidananya cuma 5 tahun. Ada batasnya. Jadi kalau dia dipidana 5 tahun, setelah 5 tahun maka dia akan keluar. Lagi ada orang yang mencuri. Mencuri itu nggak ada kriteria, mencuri besar, mencuri kecil, kalau nggak salah itu hukumannya sama tuh. Makanya ada orang yang lapor ayamnya itu dicuri sama tetangganya, akhirnya si tetangganya ini yang nyuri ini dipenjara gara-gara mencuri ayam tetangganya sendiri. Nah ini juga sama, ketika dia itu nanti masuk ke dalam penjara, itu sesuai dengan amal perbuatan itu berapa lamanya itu, ya. Lalu kemudian ada orang yang narkoba, nanti di penjara sesuai dengan perbuatannya berapa lama itu hukumannya. Ada ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan pasal-pasal yang terjerat untuknya. Begitupun orang yang beriman, walaupun dia itu fasik. Ada orang yang beriman, dia pelaku dosa besar, tetap dia tidak akan pernah kekal di dalam neraka.
Sebab iman itu sesuatu barang yang absolut, yang mutlak, gak bisa dirubah. Jadi iman kepada Allah ini tidak bisa rusak, dicampuri dengan hal yang buruk. Kalau orang udah yakin kepada Allah, maka ini kepastian. Nah, amal-amal yang buruk ini tidak bisa mempengaruhi kalimat la ilaha illallah, iman tadi, kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalaupun orang ini disiksa dengan perbuatan keburukannya, kalimat la ilaha illallah ini akan tetap abadi ada dalam hidupnya, dalam dirinya. Sehingga neraka tidak diperkenankan untuk menyiksa orang yang di dalam hatinya itu ada kalimat la ilaha illallah dalam durasi selama-lamanya. Tapi sebaliknya nanti kalau umpamanya ada orang yang ternyata dia itu bukan lagi iman kepada Allah, Tuhannya sudah berpaling dari selain Allah, walaupun orangnya ini baik, walaupun orangnya ini dikenal oleh masyarakat adalah orang yang suka menolong, orang yang suka membantu, tapi karena keyakinannya itu salah, bahwa percaya bahwa yang menciptakan itu bukan Allah, yang memberi hidup itu bukan Allah, yang memberi nafas bukan Allah, yang memfasilitasi kehidupan bukan Allah, bahkan dia bertuhankan selain Allah, maka orang ini tetap tidak layak untuk masuk ke dalam surga. Karena di dunia saja dia sudah tidak lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan caranya kemudian tentang keabadian masuk neraka, keabadian masuk surga, dia nggak akan pernah percaya. Tapi Allah pastikan innallaha la yaghfiru innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menghapus semua dosa kecuali dosa ketika dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmat yang harus paling kita syukuri setiap hari itu, Pak, adalah nikmat kalimat la ilaha illallah yang masih melekat dalam hati kita. Udah, siapapun orangnya, beda bagaimanapun pemikirannya dengan kita, beda bagaimanapun idenya dengan kita, beda bagaimanapun madhabnya dengan kita, cara ibadahnya, selama Tuhannya itu masih Allah, dia adalah orang yang dijamin kelak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak usah benci sama orang terlalu. Ya, biasa-biasa aja. Ada orang beda biasa-biasa aja. Ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, ini biasa-biasa aja. Sebab ini orang ini boleh jadi nanti mereka yang mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih besar daripada kita. Yang penting intinya kita adalah selama orang ini beriman, maka dia adalah orang yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yukhridu fiyya wala talfahu wajhun nar wajhahu annar. Nah, dan luar biasanya lagi, orang yang datang masuk ke dalam neraka ini, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dia masuk ke dalam neraka membawa dosa yang besar, walaupun disiksa dia dalam neraka. Kita yakin nih, nanti kalau ada orang masuk neraka pasti disiksa. Tapi orang yang membawa iman ketika dia masuk dalam neraka itu la talfahu wajhuhu annar. Di wajahnya ini tidak akan pernah bisa dirusak oleh api neraka. Jadi seburuk-buruknya ini wajahnya tidak akan dirusak oleh api neraka. Makanya kalau ada orang nanti dia penjahat tapi dia muslim, ya paling yang hancur dari bawah ke ini, dari leher ke bawah. Tapi kepalanya masih hidup. Ya, masih ada utuh. Nah, tapi ini jangan dicoba. Ini sakit, Pak, walaupun kepalanya masih utuh sakit. Gak beda orang digebukin. Ya, digebukin, ditusuk perutnya, kepalanya utuh, tapi ini perutnya ditusuk, kira-kira sakit nggak? Nah, sakit. Ada orang kepalanya dibiarin, ditutup bahkan, tapi kakinya dipotong-potong, ditembak, diberondong, sakit nggak ini? Sakit, ya sakit.
Tapi paling tidak ada anggota tubuh dari orang-orang yang berdosa ini yang masuk ke dalam neraka yang oleh Allah sisakan untuk membuktikan bahwa betapa dahsyatnya kalimat iman, kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai tidak bisa menghancurkan kepala orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuharriku aqda'u sujud minhu. Maka tidak hanya itu, tidak akan pernah membakar aqda'u sujud, anggota-anggota sujud dari orang pelaku dosa besar yang masuk dalam neraka. Makanya kita ini beruntung, Pak, punya kesempatan datang ke masjid atau punya kesempatan sholat. Ini adalah nikmat luar biasa. Minimal nih aqdha sujud kita nih, aqdha sujud itu ada 7 kalau kata ulama fikih mah, ya. Jabhah, kemudian kafatain, ini jidat, kafatain 2 telapak tangan, kemudian rukbatain 2 lutut kita, kemudian rijlain 2 kaki kita, jari-jari kita nih. Nah, 7 anggota sujud ini yang pernah kita gunakan untuk sujud ini, Pak, kalaupun nanti kita masuk dalam neraka, ini nggak akan hancur, nggak akan hancur. Tapi ya jangan ya Pak ya, tetap aja sakit di neraka mah digebukin, ya. Yang main disiksa, walaupun ini aman. Lah ini nggak aman. Kok bisa begitu? Emang masalah kita emang masalah perut emang. Dosa kita banyak lahir dari perut. Ya, syahwat kita lahir dari perut dan lahir dari bawah perut. Ya, makanya hati-hati bener ini masalah perut. Ya, banyak orang yang dengan atas nama lapar, dia halalkan segala cara. Lapar jabatan, ya bagaimana caranya? Lapar makanan, ya bagaimana caranya? Lapar kehormatan, ya bagaimana caranya? Ini masalah lapar, masalah perut ini. Ya. Nah, tapi paling tidak kita udah dikasih bocoran bahwa aqdha sujud ini 7 ini tidak akan bisa disentuh oleh api neraka. Apalagi nanti kalau memang kita ini terbukti bahwa sebelum sujud kita ini pernah wudu. Maka anggota wudhu kita nih, dari tangan kita, kaki kita, ini aman dari sisa neraka. Baru kita tinggal menyelamatkan ini. Sebagiannya itu bagaimana caranya ini? Nah, ini yang kita pikirkan. Mau gak mau, sisa dari anggota tubuh kita ini agar nanti selamat dari api neraka harus digunakan untuk melakukan amal-amal soleh secara total. Artinya kita libatkan anggota tubuh kita ketika kita beribadah. Nah, seperti begini nih, ketika kita duduk seperti ini di majlis, otomatis gak cuma tangan kaki kita aja yang ibadah, tapi semuanya nih, perut kita, leher kita, kaki kita secara seluruhnya, tangan kita secara seutuhnya, ini semuanya sedang kita niatkan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena sujud ini adalah nilainya sangat-sangat luar biasa. Wudhu juga sama, nilainya sangat-sangat luar biasa. Jadi aman, ya. Orang yang sholat insya Allah nanti di nerakanya aman walaupun dikit-dikit dikebukin, tapi gak lama-lama. Makanya Pak, bagaimanapun juga kesempatannya harus kita syukuri adalah di mana kita ini diberikan oleh Allah nikmat kita mau dan mampu melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, wasjud waqtarib. Bahkan Rasul katakan akrabu ma baina abdi wa rabbahu as-sujud. Hubungan terdekat antara seorang hamba dan Tuhannya yaitu Allah itu adalah ketika ia sujud. Makanya kalau kita sujud, kita nikmati. Bagaimanapun juga orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia dekat sekali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan kalau lagi sujud itu dinikmati, dibaca doanya. Doanya kalau lagi sendiri Pak ya,
Ya, doa ditambah-tambahin, jangan cuma subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi tambah ya Rabb, Allahumma ighfirli dzambi, Allahumma ighfirli dzambi, Allahumma ighfirli dzambi, Allahumma khtim lana bil husnil khatimah. Itu doanya di antaranya. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu tambah-tambahan ketika kita sujud doanya. Yang kita harus perbanyak ketika kita sholat. Tapi tentunya sholatnya ketika kita sendiri, sholat sunnah. Kalau jadi imam nggak usah lama-lama, ya kayak standar kita aja begitu bener. Ya, jangan sholat lama sujudnya. Saya makmumnya keburu nahan mules kelamaan. Wah, akhirnya kelamaan sujud malah buang angin, batal makmumnya gara-gara imam. Nah, ya, yang standar kita ini alhamdulillah di kita sudah cocok lah. Ya, pas ini imam ini kita ini. Jadi standar-standar ringan. Tapi kalau kita sendiri, Pak, perbanyaklah sujud. Perbanyaklah sujud. Bahkan Rasulullah SAW itu memperbanyak sujud itu luar biasa. Sampai diceritakan beliau itu kakinya bengkak karena kebanyakan sholat. Ya, kakinya bengkak karena kebanyakan sujud. Ya, Rasul itu luar biasa. Beda dengan kita membengkak membawa dari lahir. Ya. Bawaan penyakit, jadi bengkak-bengkaknya. Jadi kalau Rasulullah memang bawaan karena sholat. Ya. Satu hari seorang sahabat yang menjadi khodimnya Rasulullah itu datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Rasul nawarin khodimnya ini ya ingin pulang, pamit karena sudah tidak lagi menjadi khodim Rasul. Dia pengen pulang. Ya, sebelum pulang Rasul kemudian tawarkan, setelah dia berkhidmah sama Rasul beberapa tahun, pengen kembali pulang, Rasul tawarkan, kamu mau minta apa dari saya? Rasul itu baik, Pak. Kalau ada khadim atau pelayannya mau pulang, ya mau pergi, itu ditanya, kamu sudah lama dengan saya, bantuin saya, sekarang kamu mau pulang, nggak lagi sama saya, kamu minta apa? Nah, ini sunnah berarti gitu, Pak. Nah, kalau akhir tahun ada khadim kita, ada pelayan kita di rumah, akhir tahun kasih namanya ya apa namanya itu, hadiah lah itu. Ini mau akhir tahun, mau lebaran, ya mau minta apa? Tanya, sebenarnya sunnahnya ditanya. Kalau kita kan nggak nanya, menjebret kayak ngasih, ya jebret tapi alhamdulillah itu bagus itu daripada nggak ngasih. Ya ini mah nggak mau ngasih nggak apa, ya pulang begitu mau malahnya. Ya. Ini nggak bagus itu. Ini nanya, kata Rasulullah, kamu minta apa? Sahabat ini ya kemudian bilang, ya Rasulullah, ya saya pengen, cuman saya pikir dulu, saya mau mikir dulu, saya mau apa? Sahabat gak langsung minta itu. Setelah dipikir-pikir sampai 3 hari, kemudian sahabat ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sudah saya pikirkan. Apa yang kau inginkan? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, inni murafiquka fil jannah. Saya ingin menjadi orang yang kelak menemanimu di dalam surga. Ya Rasul kaget sama permintaannya. Saya pengen aku nanti adalah menjadi teman engkau ya Rasul dalam surga. Rasul kaget sampai nanya, "Ustaz dulu, kamu nanya begini karena diajarin orang apa ide sendiri ini? Jangan-jangan kok kamu tahu-tahu nanya kok begini?" Ya Rasul, sudah saya pikirkan benar. Ini pikiran murni pikiran saya sendiri. Ya, ini murafiquka fil jannah. Ya Rasul, aku ingin bisa menemanimu ke dalam surga. Apa kata Rasulullah? Baik, kalau memang kau ingin menemaniku dalam surga, kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikathrotis sujud. Kalau kamu ingin menjadi temanku dalam surga, bantu aku, kata Rasul. Fa'inni ya ala nafsika, bantu aku atas dirimu agar engkau memperbanyak sujud. Agar engkau memperbanyak sujud. Jadi kalau orang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kelak dia dijamin insyaallah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling banyak sujudnya bisa jadi dia nanti akan menjadi temannya Nabi Muhammad SAW. Cuman kalau kita mah sholat mah ya belum nggak pernah lama. Ya,
Sholat ya karena kadang-kadang terpaksa sholat, ya kadang-kadang nggak enak kalau nggak sholat, nah kadang-kadang mau kalau nggak sholat, ya ini macam-macam lah, ya. Tapi masih mending daripada enggak kan gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Tapi bagaimana sekali-kali kita sholat tapi niatnya syukur, ya. Sehingga diceritakan Syekh Ali Zainal Abidin itu cucunya Sayyidina Ali, itu beliau itu satu hari sholat 2 rakaat, sholat syukur 2 rakaat. Udah 2 rakaat ngerasa enak, ya Allah terima kasih hari Kau telah berikan hamba nikmat dalam sujud kepadamu, nikmat menghadapmu ya Allah. Habis 2 rakaat dia berdiri lagi, sholat syukur lagi karena nikmat tadi, ya, sholat lagi 2 rakaat, salam lagi, kemudian sholat lagi, gak kerasa sampai 1000 rakaat. Sholat gak kerasa karena syukurnya kepada Allah, tanpa sengaja itu. Dia ngerasa ya Allah Kau berikan saya itu nikmat, bisa sujud, disyukuri lagi, berdiri lagi sholat lagi 2 rakaat, selesai disyukuri lagi, berdiri lagi, sampai nggak kerasa 1000 rakaat. Nah kira-kira kayak kita ini pernah apa belum kayak ini? Nah, nikmat sholat syukur lagi berdiri, ya Allah alhamdulillah nikmat, berdiri lagi syukur. Ya Allah kadang-kadang kita nih sholat juga karena pengennya ya pengennya nyari cepetnya biar buru-buru ngapain lagi, ya. Ini kalau di tempat yang lain biasanya terawih aja, kalau mau terawih sholat yang 20 rakaat tuh nanya dulu kalau mau berangkat imamnya siapa, ya. Udah ketahuan imam si anu lalah kagak dah pindah yang lain. Kenapa si anu imamnya apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan jaminan kita mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Lianna dzalika muharramun 'alan nar wa la yanqati'u taqmahu min Allah taala fiha fi kulli han ma dama fin nar hatta yakhruju minha fa yadkhulul jannah. Jadi neraka diharamkan untuk membakar anggota-anggota sujud manusia. Jadi sekali lagi, li'anna dzalika muharramun 'alan nar. Neraka diharamkan membakar anggota sujud manusia yang digunakan sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur, ya Allah. Syukur ya Allah. Makanya kalau habis salat kita syukuri. Ya Allah, masih Kau berikan kesempatan saya untuk sholat. Ya, syukuri Pak. Walaupun tadi kita udah berbuat A, B, C udah gak karuan tadi, tapi ketika kita dikasih nikmat sholat kita syukuri. Orang kayak saya kok masih diberi kesempatan sholat, ya Allah. Ini luar biasa, karena nikmat ini sangat luar biasa. Maka Rasul katakan sujud ini nilainya katanya Pak, ya sajdatan wahidatan khairun minad dunya wa ma fiha. 1 kali sujud nih Bapak, sujud sekali tadi itu. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Sekali sujud itu lebih baik nilainya dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Tadi Bapak salat maghrib berapa kali sujud? Hah? Berapa kali sujud? 6 kali sujud. Berarti kalau nanti salat isya 8 kali sujud. Belum ditambah dengan sujud salat sunat kita. Sampai Rasul itu enggak paling enggak paling dibanggakan oleh Rasul, kecuali Rasul sangat senang sekali ketika membicarakan tentang sujud, tentang sholat. Sampai Rasul kalau umpamanya tiba waktu sholat kok belum dengar azan Bilal belum datang, Rasul resah. Nanya Bilal, mana Bilal, ya. Udah kalau Bilal datang bilangnya arihna ya Bilal, buat aku senang Bilal, buat aku santai Bilal, buat aku enjoy Bilal. Itu dengan sholat. Lalu Rasul katakan zayyinu manazilakum bis sholat. Rasul katakan hiasi rumahmu dengan sholat. Jadi rumah kita ini punya hak untuk kita sholati Pak. Sholat apa nih? Sholat sunat. Jadi kalau kita sholat wajibnya di masjid, perbanyak sholat sunatnya bukan di masjid, tapi di rumah. Maka Rasul dalam hadis lain mengatakan la taj'alu buyutakum
kubron, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Di mana juga dipakai sholat, di mana nggak dipakai ibadah. Jangan. Jadi kalau sholat wajib memang kita harusnya di masjid. Seperti yang ini, ya kita sholat jamaah itu di masjid. Jadi kalau dalam Islam itu Pak, itu unik amalan itu Pak. Yang wajib itu anjurannya ditampakkan agar orang tahu. Sholat itu Pak, ya sholat 5 waktu ini ibadah yang memang syariatnya malah kita disuruh jamaah keluar agar orang tahu kita jamaah. Tapi ketika ibadah sunnah anjurannya orang nggak tahu. Tujuannya apa? Biar orang tuh tahu oh syiarnya agama itu kayak begitu Islam itu. Nah coba Bapak sedekah bagusnya orang tahu apa nggak tahu? Nggak tahu, ya kan? Bapak zikir bagusnya orang tahu apa nggak tahu? Nggak tahu. Tapi sholat 5 waktu bagusnya jamaah apa enggak? Jamaah. Artinya orang lain tak tahu. Begitupun ketika kita haji. Ayo, Bapak kalau haji orang lain tahu nggak? Ya kalau nggak tahu kan mau ngaku-ngaku namanya. Oh saya udah haji. Di mana? Ya pokoknya udah haji. Nggak tahu kapan berangkatnya, nggak tahu mana nggak bikin pasportnya kapan, sama siapa. Tapi ngaku-ngaku haji, percaya nggak Bapak? Enggak. Bahkan ketika haji orang disyukur-syukurin jauh-jauh dah. Ada apa namanya itu? Walimatul haji. Ada udah pulangnya syukuran haji. Wah macam-macam. Karena ibadah haji ini ibadah mahdoh yang memang syiarnya agar orang lain tahu. Jadi jangan Bapak kemudian punya husnudzon, mau haji aja rame-rame. Emang begitu kalau ibadah mahdoh, emang anjurannya orang biar tahu. Kayak sholat begini nih. Kalau kita kemudian kekeh bahasa kita mah ngotot ibadah lebih baik itu orang lain nggak tahu berarti gak usah jamaah dong, kan gitu. Ini Islam tuh ajaran ini begitu Pak. Ayo, zakat Bapak orang lain tahu nggak kalau Bapak zakat? Tahu. Mau zakat kemana kalau orang lain nggak tahu? Ada panitianya kan gitu kan? Ada asnafnya sampai Allah kasih tahu anak golongan orang-orang yang harus menerima zakat. Bapak harus niat kepada orang lain pasti tahu. Ya, bahkan kita kadang-kadang zakatnya bisa langsung kolektifan bareng-bareng gitu kan. Nah ini kalau yang mahdoh emang kita sunnahnya itu untuk agar orang lain tahu yang mahdoh itu. Tetapi ketika ibadah itu sunnah, sholat kita sunnah, duha kita berarti bagusnya di rumah, tahajud kita bagusnya di rumah, hajat kita bagusnya di rumah begitu. Kemudian sholat yang lain bagusnya di rumah. Bahkan Rasul qobliyah ba'diyah juga ini Rasul sahabat lakukan juga di dalam rumah. Cuman kita mah ya kalau udah nyampe rumah sudah males sholat. Makanya qobliyah di sini, ba'diyah juga di sini. Sebab di rumah urusan lain kan gitu. Banyak gangguannya. Tapi tetap ya di rumah juga itu ibadah. Ya. Bapak di rumah ngobrol sama istri, sama anak, ya baik sama anak itu ibadah nggak? Ibadah. Siapa yang nyuruh kita baik sama ke istri ke anak? Allah. Berarti kita juga ibadah, gitu ya. Tapi kalau memang kita punya waktu Pak, sholat sunat di rumah, ada hajat Pak, ada sholat syukur, ada sholat tasbih, ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat birrul walidain, ada sholat wudu, sebanyak-banyak sholat yang kita boleh lakukan dalam rumah dan jadikan rumah kita tempat untuk sholat. Dan sebaik-baik tempat kita dalam rumah ketika sholat ada kata Rasul itu di kamarmu, di dalam kamar, ya bukan di ruang tamu, ya bukan di dapur, tapi di kamar. Terus baik-baik sholat, tempat sholat di rumah, ya gitu. Nah minimal ya seminggu sekali lah ya. Gak harus setiap hari Bapak sholat tasbih setahun sekali ya, paling gak pernah gitu loh kan ya. Jangan gak pernah sholat tasbih padahal udah tahu ada namanya sholat sunat tasbih, tapi seumur hidup gak pernah sholat tasbih, itu kan aneh. Bapak tahu sholat duha, gak pernah sholat duha padahal tahu ada namanya sholat sunat duha, tapi gak pernah sholat duha, aneh juga ya. Rasulullah tuh kalau sholat duha Pak nggak kayak kita. Kalau kita duha
rakaat. Rasulullah duha nggak 2 rakaat. Iya. Sampai 12 Rasul. 12 apa? 12 rakaat Rasulullah duha. Ya. Ini makanya Rasul senang sujud tuh begitu. Ya. Maka Rasulullah itu kalau sholatnya sendiri itu baca Qur'annya itu sampai apa namanya itu 3 surat, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa ya. An-Nisa. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Itu 1 rakaat kalau sholat sendiri. Nah kalau bareng-bareng kayak kita ini sama enteng. Rasulullah kata sahabat kalau sholat jamaah dengan Rasulullah tuh kita tuh enak, nggak ngerasa buru-buru, nggak ngerasa lama, pas sama Rasul kalau jamaah. Tapi kalau sholat sendiri, sahabat pernah nyoba. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin terangkan. Rasul lagi sholat tuh, kalau sholat sendiri diikutin. Ya, Rasul baca Baqarah, dia pikir Baqarah selesai, Pak. Nggak tahu sambung lagi sampai Al-Imran. Ya. Dipikir lagi kemudian Al-Imran selesai, ditambah lagi An-Nisa. Nah, kemudian pas An-Nisa Rasul sujud ruku tuh. Ternyata lamanya rukunya Rasul sama durasinya dengan berdirinya tadi. Maka wajar kalau Rasul sholatnya bengkak kakinya, Pak. Berdirinya lah lama. Sahabat tuh rukunya tuh lama kayak tadi. Kira-kira berapa menit ya itu? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa berapa menit kira? Setengah jam. Lebih. Al-Baqarah tuh 2-3 juz. Al-Baqarah tuh 3 juz ya? 3 juz lebih. Lo Al-Imran itu udah 7 juz itu nggak salah itu. Sampai 7 juz itu. Mas setengah. Loh. Berapa lama itu? Rukunya sepanjang itu. I'tidalnya sama dengan rukunya. Lamanya. Sujudnya sama dengan i'tidalnya. Masya Allah. Itu beres Assalamualaikum sahabat langsung bilang, gak lagi saya makmum sama Rasul. Untuk sholat sunnah lah. Gak kuat. Nah kalau Rasul enjoy. Makanya bengkak kakinya itu wajar Rasulullah. Nah kalau kita emang bengkaknya bawaan sakit, Pak. Bawaan sakit ya, meriang mulu ya, Masya Allah ya. Makanya tapi alhamdulillah ya, paling enggak kita ya pertama alhamdulillah surat apa aja masuk ya, dan langgangan kita adalah qul a'u. Alhamdulillah yang simpel aja itu juga harus kita syukuri. Yang penting sholat daripada enggak sholat walaupun qul a'u ya. Nah, alhamdulillah. Jadi itu neraka tidak boleh menyiksa anggota badan yang digunakan untuk sujud. Wala yanqatu ta'amahu min Allah Ta'ala fi kulli halin ma dama finnar hatta yakhruju minha wa yadkhulul jannah. Lalu orang ini akan dimasukkan ke dalam surga wa yu'tad darajat ala qadri ta'ati allati kanat fid dunya. Lalu orang ini ketika di surga dia diberikan tempat derajat yang sangat tinggi, yang tingginya ini sesuai dengan kadar keimanannya tadi. Jadi nanti level kita di surga beda-beda, Pak. Ya, kita di surga tipe levelnya beda-beda. Yang mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya, Allah terima amal ibadah kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah tanamkan rasa cinta kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.